Halo sahabat Era, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan ke salah satu tempat paling ekstrim di planet kita. Yakutia, daerah yang dikenal terdingin di dunia. Suhu di sini bisa menusuk tulang karena mencapai di bawah minus 50 derajat Celcius, dan tanahnya hampir selalu beku sepanjang tahun. Dari tanah beku ini, ilmuwan menemukan hewan purba serta kandungan karbon yang siap memicu berbagai ancaman, tidak hanya berdampak bagi wilayah Arktik, namun dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Tetaplah bersama kami, untuk mengungkap lebih dalam mengenai tanah beku yang ada di wilayah utara planet ini. Peneliti Rusia sedang melakukan otopsi terhadap seekor serigala yang membeku di lapisan tanah beku selama sekitar 44.000 tahun, sebuah penemuan yang mereka katakan sebagai predator pertama di dunia pada zaman Pleistosen. Bangkai serigala tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh penduduk di wilayah timur laut distrik Abiyskai, Yakutia pada tahun 2021. Baru sekarang diperiksa dengan benar oleh para ilmuwan. Otopsi serigala prasejarah kini telah dimulai. Ini merupakan penemuan pertama di dunia, dari seekor predator zaman Pleistosen akhir. Meskipun tidak biasa menemukan bangkai hewan berusia ribuan tahun, yang terkubur jauh di dalam permafrost, yang perlahan mencair, karena perubahan iklim, serigala itu istimewa. Ini adalah kesempatan, untuk mencari tahu, apa yang dimakan predator itu. Yakutia atau dikenal Republik Sakha, terletak di Siberia, bagian timur laut Rusia dan ibu kotanya berada di Yakutsk. Hampir 95% wilayah Yakutia dibangun di atas lapisan es abadi, yang tidak pernah mencair, dengan suhu berkisar minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius sepanjang tahun, bahkan bisa turun di angka minus 70 derajat Celcius pada musim dingin. Yakutia merupakan tempat terdingin di dunia, karena 40% wilayahnya, berdekatan sekitar 450 km dari selatan lingkar Arktik, sehingga dapat mengalami Polar Day dan Polar Night. Polar Day ialah kondisi saat pagi hari, terjadi dalam 24 jam setiap harinya, yang bisa berlangsung selama 86 hari. Sebaliknya Polar Night merupakan kondisi gelap total selama 24 jam dalam sehari, dan bisa berlangsung selama 67 hari. Di Yakutia, penemuan hewan purba seperti bangkai serigala, bukanlah hal baru. Para ilmuwan menggambarkan Yakutia sebagai lemari es favorit mereka, karena hampir setiap tahun, hewan-hewan berusia puluhan ribu tahun, sering ditemukan di sini. Pada tahun 2015, ilmuwan Rusia juga menemukan rotifera yang berusia setidaknya 24.000 tahun. Namun, rotifera bukan satu-satunya organisme multiseluler yang mati suri, setelah ribuan tahun berada di lapisan es abadi. Tahun 2018 para peneliti menemukan gerakan cacing gelang nematoda purba yang berusia 42.000 tahun, dari sampel tanah beku. Akan tetapi, sama seperti rotifera, masih belum jelas apa yang memungkinkan mereka bertahan hidup. Jika dilihat dari reaksi biokimia yang diketahui dalam organisme multiseluler, hal itu seharusnya tidak terjadi dalam kondisi apapun. Tahun 2017 dan 2018, fosil kerabat dekat singa Afrika modern yaitu dua anak singa gua, Sparta dan Boris, muncul dari pencairan tanah beku di tepi sungai Semuelia. Para ilmuwan memeriksa anatomi kucing yang punah ini dengan detail. Analisis radiokarbon dari kulit, rambut, dan otot anak-anak menunjukkan bahwa Sparta meninggal sekitar 28.000 tahun yang lalu, sementara Boris menemui ajalnya lebih dari 43.000 tahun yang lalu. Pada tahun 2018, ilmuwan lain juga menemukan bangkai kuda Lena berusia 42.000 tahun di lapisan tanah beku permanen, yang masih memiliki darah cair dan urin. Keunikan lain dari Yakutia adalah, sekitar 70% tulang mamut dan sisa-sisa fauna mamut lainnya yang ada di dunia, berada di wilayah Yakutia.
Itulah sebabnya mereka adalah penemuan yang paling sering terjadi di sana. Beberapa bukti penemuan tersebut menunjukkan bahwa lapisan es abadi atau tanah beku permanen, tempat di mana bangkai hewan purba itu tertimbun selama ribuan tahun, kini perlahan mencair yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sebenarnya, apa itu tanah beku? Mengapa hewan purba yang terkubur ribuan tahun dalam tanah beku dapat ditemukan kembali? Mari kita temukan jawabannya, dengan menonton episode ini sampai selesai. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Seperti genangan air yang membeku di malam hari pada musim dingin, air yang terikat dengan semua jenis tanah baik sedimen, tanah, pasir, hingga pori-pori batu, juga dapat berubah menjadi es, ketika terperangkap pada suhu tetap, di bawah 32 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Celcius, air ini akan menjadi tanah beku. Jika pembekuan air terjadi terus-menerus selama minimal 2 tahun atau ratusan ribu tahun, dengan kedalaman mencapai beberapa kaki hingga lebih dari 1 mil di bawah permukaan bumi, maka air ini akan menjadi tanah beku permanen, atau dikenal dengan istilah permafrost. Permafrost cenderung terjadi di tempat-tempat dengan suhu tahunan rata-rata di bawah titik beku. Ini berarti, permafrost sebagian besar ditemukan di wilayah lingkar Arktik atau sekitar Kutub Utara, termasuk Siberia, Kanada, Alaska, dan Greenland, serta di dasar Samudra Arktik sebagai permafrost bawah laut, yang terbentuk setelah zaman es berakhir. Permafrost menutupi 24% permukaan daratan di belahan bumi utara, hampir seukuran Amerika Serikat, Tiongkok, dan Kanada jika digabungkan. Sebagian besar permafrost di Arktik berusia hingga 1 juta tahun, dan biasanya semakin dalam, semakin tua usianya. Permafrost juga dapat ditemukan di Mongolia Utara, Cina Timur Laut, dataran tinggi Tibet, dan pegunungan di sekitarnya, serta di bagian belahan bumi selatan, namun jumlahnya jauh lebih sedikit, karena kurangnya lahan di bagian yang lebih dingin di belahan bumi selatan. Perubahan iklim yang diperburuk oleh aktivitas manusia sejak revolusi industri tahun 1800-an, menyebabkan dampak besar di planet ini, termasuk permafrost belahan bumi utara. Suhu yang menghangat telah membawa suhu udara yang lebih tinggi ke bagian Arktik, pada gilirannya, akan memanaskan tanah sehingga beberapa permafrost mencair, menyusut luasnya, dan atau menghilang sepenuhnya. Sebuah studi tahun 2017 menemukan bahwa dengan setiap pemanasan tambahan 1 derajat Celcius, 4 juta kilometer persegi permafrost akan menghilang. Saat permafrost mencair, lapisan aktifnya menjadi lebih dalam, sehingga lebih banyak makhluk purba yang terkubur, seperti serigala dan lainnya ditemukan kembali. Selain itu, pencairan permafrost memiliki dampak yang parah, seringkali terlihat, dan berpotensi membahayakan bagi manusia dan lingkungan. Misalnya, saat permafrost yang berisi es mencair, lapisan tersebut dapat berubah menjadi bubur berlumpur yang tidak dapat menahan berat tanah dan tumbuhan di atasnya. Ketika tanah di bawahnya berubah menjadi tanah yang becek dan berlumpur, bangunan-bangunan akan miring, jalan-jalan akan tertekuk dan menurun, dan infrastruktur lainnya seperti rel kereta api, bandara, pabrik, jaringan pipa minyak, cenderung rentan terhadap kerusakan struktural. Beberapa permafrost yang ditemukan di bagian Siberia, Kanada Utara, dan Alaska mengandung banyak es. Ketika mencair, tanah bergeser, dan membentuk cekungan tempat air terkumpul, menciptakan apa yang para ilmuwan sebut sebagai danau termokas. Pengumpulan air ini mempercepat pencairan lebih lanjut, dengan tanah setebal beberapa meter menjadi kurang stabil hanya dalam beberapa minggu, dan menyebabkan tanah longsor. Pencairan permafrost ikut mengubah lanskap Arktik yang sebelumnya beku menjadi kolam dan rawa, yang kemunculannya terus mempercepat proses pencairan. Transformasi dari tanah padat menjadi kolam berpori ini telah meningkatkan banjir bagi masyarakat di seluruh wilayah Arktik Amerika Utara dan Rusia. Garis pantai Arktik juga telah menunjukkan tingkat erosi rata-rata hampir setengah meter per tahun selama 50 tahun terakhir.
Para ahli memperkirakan bahwa beberapa pulau Arktik, khususnya di Rusia Utara, mungkin akan segera tersapu ke laut. Di Alaska dan utara Kanada, puluhan orang telah mengungsi karena tepi laut semakin dekat ke kota dan rumah mereka, seringkali meninggalkan rumah-rumah yang goyah di tepi benua Amerika Utara. Perubahan iklim juga mempengaruhi wilayah Arktik dengan cara lain, seperti meningkatnya kebakaran hutan, yang semakin mencairkan permafrost. Diperkirakan permafrost akan mencair secara luas pada tahun 2100. Jika semua lapisan tanah beku permanen di dunia mencair, air yang dilepaskan akan cukup untuk menaikkan permukaan laut global hingga 10 cm atau setara 1 hingga 4 inci. Air ini mungkin tidak tampak terlalu banyak, tetapi cukup untuk membuat banyak kota membangun tembok untuk menahan air laut di sepanjang garis pantai. Selain itu, bahan organik yang saat ini membeku di permafrost akan mulai membusuk saat tanah mencair, yang mengakibatkan emisi metana dan karbon dioksida ke atmosfer. Hal ini berkontribusi terhadap perubahan iklim global lebih lanjut. Terima kasih telah menyimak episode ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam studi.